Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan inseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan modul daripada program pendidikan guru penggerak. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gandapura, Bapak M. Yusuf SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Gandapura, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Yang mana kita tahu kalau untuk budaya positif ini merupakan budaya yang harus kita gerakkan mulai dari jam 8.30, jam 7.30 sampai dengan jam pulang sekolah, yang akan terus setiap hari rutin selalu kita jalankan di lingkungan sekolah kita. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lebih memahami bagaimana budaya positif yang baik yang perlu kita jalankan sebagai kita seorang guru, baik itu dalam tutur kata, dalam mengambil kebijakan, dalam memberikan hukuman, dalam memberikan restitusi kepada peserta didik. Mari kita jalankan sesuai dengan modul yang telah kawan-kawan nanti diseminasikan. Untuk mempersingkat waktu, untuk acara hari ini kita mulai dulu dengan pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gandapura, Bapak M. Yusuf SPD. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai ini kita sekolah yaitu masih dalam suasana PPS siswa baru. Kita semuanya diberikan dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melanjutkan rencana kegiatan kita maka melaksanakan tujuan pendidikan yaitu di satuan pendidikan kita SMK Negeri 1 Gandapura. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Bapak besar Islam serta keluarga, sahabat-sahabatnya sekalian yang telah membawa agama Islam ini sehingga kita sampai hari ini masih percaya dan menjadi penghormatan saya kepada yang pertama Ibu Julaidah SPD selaku moderator dan juga selaku wakil kepala sekolah pada pagi selaku guru penggerak, satu guru penggerak di sekolah kita dalam dan Bapak Ibu yang saya hormati kita disimulasi pada hari ini yaitu disimulasi budaya positif, jadi modul 1.
salam daripada guru penggerak kami memiliki. Bagus saya hormati. Berbicara budaya positif ini sebenarnya berbicara apa yang kita ajarkan sehari-hari ibu anak kita serta yang kesehariannya kita lakukan. Namun mungkin di dalam modul budaya positif guru penggerak ini sudah dikemas sedemikian rupa yang perlu kita kembangkan ya, sebagai seorang guru tenaga pendidik di setiap jenjang pendidikan. Sebenarnya kalau kita bicara budaya positif ya, apapun yang kita lakukan dari setengah 8 sampai jam 2 di sekolah ini adalah hal-hal yang berbentuk positif yang perlu kita budayakan, lestarikan, terutama yang menyangkut dengan kearifan ya. Dan ini barangkali yang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, terutama masyarakat. Kemudian banyak hal yang lain saya lihat di guru penggerak ya. Banyak yang perlu kita contohkan, kita kembangkan karena program pendidikan guru penggerak ini sangat bagus dan sangat sesuai kita jalankan nasional. Mungkin pendidikan yang sedemikian semakin global dan semakin teknologi semakin canggih sehingga cara kita mengajarkan kepada anak juga harus kita ikuti dengan setiap yang sama. Kalau dulu mungkin kita bisa manual ya. Dari zaman mesin ketik dulu ganti komputer dan sekarang ganti dengan apa yang namanya media sosial ya. Mungkin lewat HP juga menjadi media pembelajaran sekarang ya, kalau dulu tidak pernah kita bermimpi seperti sekarang. Dan kalau ini kita juga ya, tidak menuruti perkembangan, kita akan tertinggal, terutama dari anak-anak kita, dari siswa kita yang mereka sudah sedemikian mengikuti tahu perkembangan teknologi, namun kita masih tinggal di belakang ya. Ini akan menyulitkan kita dalam mengakses teknologi dan perkembangan di negara. Saya melihat ada salah satu energi positif yang dikembangkan di program guru penggerak. Seperti misalnya yang namanya guru penggerak tentu bergerak, ya, menggerakkan sesuatu. Bukan saja menggerakkan diri sendiri, tidak saja itu, tetapi juga menggerakkan rekan-rekannya. Kita tidak bisa bergerak terus sendiri melaju, tetapi kawan-kawan kita tidak kita gerakkan, tidak seiring bersama untuk mengakses kepentingan kawan. Namun selain itu juga kita menggerakkan siswa, menggerakkan peserta didik sebagai objek pendidikan. Mereka juga harus seiring. Di sinilah kita lihat mana yang keseharian yang perlu kita kembangkan untuk kita lestarikan menjadi budaya positif, ya, budaya positif kita. Jadi kalau budaya positif berkembang dan terpelihara, maka bila hal-hal yang negatif yang selama ini ya, tidak baik untuk kita kembangkan ini akan hilang dengan sendirinya. Misalnya mungkin di dalam perkembangan ya, ada ketimbangan sosial ya. Kadang-kadang guru pada umumnya ya merasa iri dan dengki melihat kawan-kawan yang sudah maju ya. Ini yang perlu kita hilangkan ya.
Setidaknya mereka harus berjalan dengan kawan yang sudah menunggu di mana. Kok dia bisa sayangnya? Jadi bukan berarti menjauh, tetapi kita orang yang sudah menunggu kita dekatkan, ya, sehingga kita setidaknya bisa mengikuti perkembangan seperti itu. Dan selain itu banyak hal yang lain yang saya lihat di program-program guru penggerak bagus. Tetapi dahulu sudah sewajarnya. Jadi ini saya dengar ada pendaftaran guru penggerak baru ya. Angkatan berapa? 10 ya. 10 ini sudah dimulai. Maka seharusnya yang sudah ini terutama yang sudah ini setidaknya kita di sekitar Megapura ini ya 90% harus menjadi guru penggerak. Tidak saja guru produktif tetapi guru normatif. Karena itu baik ya, baik ya, karena kita ingin mengembangkan profesi kita sendiri. Dan pada satu saat nanti saya yakin dan percaya guru penggerak ini atau sertifikat penggerak ini menjadi modal utama dan diwajibkan ada bagi setiap guru. Maka kita perlu mendapatkan tunjangan sertifikasi, ya, atau tunjangan lainnya, atau syarat menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas. Nah ini mungkin sertifikat guru penggerak ini menjadi salah satu syarat yang harus kita miliki. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang masih punya semangat dan jiwa muda, tolong kembangkan diri walaupun Anda belum menjadi PNS, masih guru kontrak, masih honor, tidak menjadi satu patokan hidup bagi kita untuk mengembangkan diri. Ya, untuk mengembangkan perkembangan profesi kita, perkembangan jiwa kita, ya, sehingga kita benar-benar menjadi tenaga pendidik yang andal yang bisa diandalkan oleh pihak sekolah. Saya kira ini sebagai arahan saya. Barangkali Bapak Ibu bisa mengembangkan dirinya dan menjadikan program-program guru penggerak ini sebagai pedoman yang harus kita ikuti, ya. Apalagi ini budaya positif, ini adalah satu hal yang kita pertahankan di dalam kehidupan kita, yaitu dalam satuan pendidikan kita. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif pada momen 174 pada program pendidikan guru penggerak tahun 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka dengan mengucapkan mengharapkan juga oleh Allah SWT. Kemudian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pembukaannya. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jombang. Seperti yang telah beliau sampaikan, mari sama-sama Bapak Ibu kita mulai tergerakkan dulu untuk bergerak, kemudian menggerakkan rekan-rekan kita semua seperti yang rekan-rekan akan lakukan pada hari ini. Jadi di sini nanti banyak ilmu yang kita dapatkan, ya, untuk bekal kita dalam mewujudkan Merdeka Belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Kemudian acara kita selanjutnya langsung ke materi inti, yaitu pemaparan daripada materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdi, SPD MPT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melakukan seminar diseminasi program guru penggerak. Jadi di sini kami selaku calon guru penggerak angkatan 8 melakukan diseminasi modul pembelajaran guru penggerak yaitu 1.4 tentang budaya positif. Jadi kita mengambil tema penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita telah merasakan pembelajaran dengan baik di sekolah, tetapi setiap waktu itu ada perubahan ke arah yang lebih baik agar proses pembelajaran yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Berikut ini adalah modul budaya positif yang telah kami dapatkan dari pembelajaran guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, semoga program guru penggerak ini bisa kami jalankan dan juga bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain kita bisa membangun bersama-sama demi kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu coba perhatikan ada pernyataan di sini yang saya tampilkan di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini ataupun tidak setuju? Ya. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Tidak. Tidak setuju. Ada yang tidak? Ada yang setuju? Setuju. Bukan setuju. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya. Setuju? Setuju. Tidak. Setuju? Tidak Bu setuju. Jaja tidak setuju. Oke, nanti kita bahas lagi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak Setuju? setuju. Tidak setuju? Tidak setuju. Jadi jawaban kita beragam antara setuju dan tidak setuju. Tentu kita punya alasan masing-masing kenapa kita setuju dan kenapa kita tidak setuju. Lebih lanjut, kita akan memperoleh ini dari materi yang akan kami sampaikan di sini nantinya. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu akan kami berikan materi 6 materi ini. Ini sebenarnya materi yang sudah kita lakukan, hanya kita butuh pembiasaan lebih lanjut saja. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita melakukan sebuah perubahan paradigma di sini. Kita dituntut di sini adalah mempunyai secari kertas yang kita genggam di tangan kita. Ada teman kita yang akan berusaha untuk membuka genggaman tangan kita. Tentunya kita akan membukanya dan mungkin saja kita tidak akan membukanya. Dan itu punya alasan, bukan ya? Punya alasan tentunya. Nah, ini terserah kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, coba dibayangkan, kita punya sebuah rahasia di tangan kita. Apakah kita akan buka rahasia tersebut ataupun tidak? Ya. Nah, mungkin kita akan membuka kepala tangan kita ini dengan bujukan ataupun dengan iming-iming hadiah, ataupun justru kita tidak peduli, kita nggak akan buka. Kemudian maka saya kita tidak buka. Ini terserah kepada kita nanti pilihannya. Kemudian saya ingin bertanya di sini, siapa yang punya pegang kendali? Kita punya genggaman tangan ini, siapa yang punya kendali di sini? Kita sendiri kan? Kita sendiri yang punya kendali. Nah, kemudian kita paham bahwa di sini terdapat teori stimulus respon dan teori kontrol. Dulu kita beranggapan bahwa teori stimulus respon ini sudah sangat baik. Ternyata masih ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Teori kontrol. Ada perbedaannya. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Salah satunya adalah di sini stimulus respon berpikir menang dan kalah. Ada yang menang, tentu akan ada yang kalah. Teori kontrol di sini kita diajak untuk berpikir menang dan menang. Artinya yang si A menang dan yang si B pun harus menang. Jangan ada yang kalah. Itu salah satu contoh. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan karena nanti boleh dipotong ya. Nah,
Kita sering beranggapan bahwa peraturan kita buat untuk mendisiplinkan anak. Benar ya? Nah, sebenarnya apa makna dari disiplin? Berarti apa makna disiplin? Kalau menurut orang? Tapi biasanya kalau datang Contoh daripada disiplinnya. Bu Herni apa? Disiplin. Ya, mematuhi aturan-aturannya. Lebih lanjut, kita tentu punya makna disiplin masing-masing. Artinya, disiplin ini kita tunjukkan agar aturan ini bisa dijalankan. Ya, gitu ya. Nah, ternyata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita punya aturan, kita punya disiplin agar apa? Orang tidak melanggarnya. Itu yang saya maksudkan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya harus cepat. Kadang-kadang kita tidak nyaman, ya kan? Tidak nyaman kadang-kadang. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Oke, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan. Tentu kita punya harapan bentuk dari tindakan disiplin tadi ada outputnya. Di ujung ada dampaknya. Nah, dampak dari penetapan disiplin tadi adalah nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, kita berkendara memakai helm. Apa tujuan kita memakai helm? Bapak, pakai helm? Apa tujuan Anda memakai helm? untuk melindungi kepala kita dari benturan atau hal-hal yang mengakibatkan kecelakaan. Artinya kita menghindari adanya keselamatan hidup. Benar ya? Nah, kemudian kemarin tahun-tahun yang lalu kita pakai masker, orang ya. Apa tujuan pakai masker? Tidak masker ya supaya terhindar dari yang kemarin itu ada corona. Ya. Terhindar dari virus. Ya, artinya kita melindungi diri, ya kan? Nah, jadi efek dari disiplin dari kita memakai itu adalah demi keselamatan. Sementara kita memakai masker untuk melindungi diri kita dari penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan di sini adalah harapannya ke sana. Contoh di sini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, di sini contoh daripada nilai kebajikan ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi pembelajaran yang kita lakukan nanti bertujuan untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, di sini kita lanjut ringkas-ringkas saja. Bapak Ibu sudah lebih pengalaman barangkali dari saya. Motivasi, teori motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi. Baik. Nah, yang pertama terdapat 3 motivasi perilaku manusia. 3. Kita melakukan sesuatu itu karena 3 hal biasanya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kesusahan. Pakai helm berkendara kadang-kadang bukan karena efek tujuan tadi untuk melindungi diri, tetapi karena supaya tidak dirazia. Kalau dirazia kita nggak nyaman, ya kan? Ini yang pertama motivasi kita melakukannya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ya. Ikut pelatihan untuk apa? Untuk dapat ilmunya, Dapat ilmunya. Kalau bukan, dapat kue, dapat dapat kue. Kadang-kadang kita juga berpikir ikut pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Ya kan? Itu merupakan imbalan, artinya apa? Bukan dari dalam diri kita. Ya. Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya seperti orang. Artinya apa? Saya mengikuti pelatihan ini supaya saya mendapatkan ilmu. Ini yang tujuan yang paling benar sebenarnya kan. Nah, semoga kita semua bisa mendapatkan motivasi yang ketiga. Ya. Coba Bapak Ibu lihat nomor 1 motivasi kita. Nomor 2 juga masih
eksternal. Artinya apa? Orang. Motivasi ini kita jalankan untuk orang lain. Jangan disebut lagi bukannya. Yang ketiga, motivasi yang tumbuh berasal dari internal, dalam diri kita. Tidak terpengaruh dengan Pak Ismani yang itu, tidak terpengaruh dengan kepala sekolah yang maksa-maksain. Itu yang harapan kita. Kemudian Bapak Ibu, mari kita sedang merefleksikan diri kita. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau ingin mendapatkan pujian sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid? Bagaimana Pak Ferry? Anda punya motivasi yang mana? Yang terakhir, Yang terakhir adalah biar jadi pembelajaran untuk siswa-siswa. iya, Bapak Ibu sekalian, sebagai guru kita adalah teladan bagi anak didik kita. Kalau kita tidak mampu memberikan contoh yang baik, maka tentu kita tidak bisa juga mengajak anak didik kita menjadi akan lebih baik. Artinya apa? Sebagaimana semboyan dihajar dewantara, guru menjadi teladan. Maka sebaiknya Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita lakukan, maka contohkanlah kepada anak murid kita. Oke. Ini yang disampaikan dihajar dewantara tentang guru merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dan guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima hukuman. Hukuman kan seperti itu kan? Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis kepada yang bilang ya, psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Kita lupa kadang-kadang kata-kata akan lebih menyakitkan daripada pukulan. Benar kan? Lupa. Orang akan membekas sekali kalimat-kalimat yang keluar dari kita, apalagi kita seorang ibu. Ini penting. Nah, barangkali kita memukul dikit, dia tidak marah. Tapi kalau kita melontarkan kalimat-kalimat yang tidak sopan, bernada kasar, itu akan membekas dalam jangka panjang pada diri kita. Nah, ini kita lanjut dulu. Bapak Ibu, kita lihat hukuman ini dianggap sebagai identitas gagal. Artinya apa? Ini tidak boleh lagi dilakukan di sekolah. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Dipukul, dikata-katai dengan kasar, tidak menyenangkan. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, kita berharap ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Harapan kita di setiap sekolah di Aceh khususnya ini bisa menerapkan penerapan restitusi untuk anak ini, bukan konsekuensi apalagi hukuman. Hukuman kan sudah harus dilakukan. Pada dasarnya demikian. Saya sebagai pengguna Bu Judy dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain, kita akan menuju ke sana. Mungkin tidak akan mudah, tetapi secara perlahan-lahan kita akan lakukan untuk menuju ke sana. Bapak Ibu bawa handphone kan? Pasti bawa. Ya. Sekarang kita akan latihan sambil bermain game. Nah, coba Bapak Ibu ketikkan di Google kahoot.id. Kahoot.id. Ini Oppo A18 ya punya?
Ini pakai ini. Ya. Masih ada kopi ya kan? Sabar bukan nih. Ada pasang ini. Julia hanya baru tuh. Pasang ini ada kemarin kembali. Biar sama pintu. Operator mending. Nanti kalau lemak. Kahut ya. Kahot. Udah orang yang Kahut. Kahut. Kahot. Kahut.it. ya. Ya. Yang kamu kan. Ya, kahut.it ya. Ini. Nah, yang ini aja kahut.it. Udah? Ya, bentar. Tekat. Nah, kahut.it. Ayo kahut.it. Jangan kahut.com. Yang ada Kahut.it, ayo kahut.it. Ayo kahut.it. .it. Iya Pak. Aduh. Jadi masuk lagi. Ya, sebentar. Nah, isi kodenya 3252444. Mana? 5, 2, Ya. Tiga dua lima dua empat empat empat. nama ya. Ya. Masuk nama. Ini bertangutnya Nickname nama tentang Anda. Julaidah masuk. Dan ke kahut.it ide. Nah, itu mau. Mana siapa lagi yang mau? Siapa lu? Iya. Kahut.it. Lebih yang mana dengan baru. Double O. Macam tidak ada yang nanda Dengan di. Kahut.it. Dot it. Ya. Dot it. Ya. Anak konek. Ya, interpin. Sudah? Sudah? Pakai rumput lagi. Sudah? Dua, empat. Dua ini Fatia, Ramiyanti, Julaidah. Ada problem? Oke. Oke. Nah, 25 muafud betul. Enggak dia di udah mau. Oh. Cuma inter. Julia apa? Ini aku lagi ulang binatang. Rupanya yang Nah, Julia sudah. mana? Oh. Oke. Sudah ready semua? Apa di? Game doing game no. Hupe kau punya game. Hah? Kau hupe ini. Kahut.it. Yang komplit. Sorry. Sudah? Taruh nambang. Kayak ini udah lagi kekampanyan kok. Ya. Kita oke loh. Sudah? Kita mulai? Ada yang lagi? Yang Bawa di bawah deh. Panu ya? Gambarnya kok keren, banyak lalu buka-buka. Ya, kami. Kalau tidak ada lagi kita langsung jalankan. Panu Tim? Oke, tulis nama Panu. Nickname. Ya. Nickname. What? Ah, ya. Ya. Oke, tulis nama. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Oke? Enter, sudah? Ya, Nek?
Depan lagi di sini. Kode itu di. Jadi dikuliah di Nah, no ni maknya. Bati no. Yang lain kita. Long yang paling imut kan? Timun. Ikan ini dahulu. Le 25, Le 25. Kami yang sudah. Nickname, yang ni. Nah, ini pun kita guru. Oke, masuknya. Jadi Bapak Ibu nanti Modal itu. nanti pilihannya di laptop Bapak Ibu pilih ya. Di laptop start dulu. Tiga dua lima 244. Kenapa? Modal mepeng. Luar ni, duduk modal. Kahor. Smartphone. Ya, harusnya ada suara. Bisa ada musiknya ya. Puisi. Oh, apa? Ada. Yang permen. Ini tinggal ini apa? Ah, dipilih. Di sini jawabannya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Iya. Cara isinya gimana? Contoh. Pilih saja. Ini saja antara merah dengan Pilih hukuman atau konsekuensi. Pilih. Hah? Waktunya hanya 20 detik. Ya makanya. Ulangi. Lanjut saja. Ulangi. Pertanyaannya ya. Baca di sini, jawabnya di sini. Instruksinya tadi. Enggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Masih ada next. Pertanyaannya di sini. Jawabannya nanti di Bapak Ibu ini atau ini di HP-nya. Ya. Tapi soalnya sana. Ya, soalnya. Berarti itu pernyataan ya. Ya, ini skornya. Bujumi yang ikut tadi, yang jawab. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Meme. Oma, nanti kaligo. Sore. Kaligo aja. Lama. Udah ya. 20 detik Mas. Ini kuis harus cepat. Satu soal berarti. Ya. Bekerja cepat untuk baru. Oke. Kalau yang main coba mau main dulu. Main deh. Benar jaringan. Jaringan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jaringannya. Kontekan di Yeay. Ada juga yang salah dua. Dua salah. Ya. Oke, next. Siap-siap ya. Fatia. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Wis depannya. Nah.
yang nilainya? Iya, siapa cepat ya? Ya. Waduh, Fatia. 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 Kita. Ya. Tiga kenalan. Ih, silakan. Oke, siap-siap. Siap. Gara-gara Rom. Jalan video kak. Ya. Ya. Ini sama dong. Harus siap nih. Ya, lu mau next. Ya, oke, gimana dengan orang? Orang benar. Kita lihat siapa? Ih, Nggak kayak muncul. Masih terlihat. Nggak muncul tadi. kayak kamu sama dia. Mana yang dia berarti ya? Berarti ya. Hah? Hati-hati ya. Belum boleh voting. Makanya fokus Bagus, bagus. Ya, harus fokus. Males di Next. Siapa? Oh, Iya. dengan Ada lagi Fatia. Oke. Ya. Pertanyaan Ada dunia. Oke. Dunia apa yang ganti? Oke. rupanya warnanya itu ya. Jangan pilih warna. Ya. Itulah warna sama kita. Ya. Iya. Ada deh. Oke, pilih orang yang benar. Kali penyataan. Mana dunia? Yulaida. Hijau. Oke. Oke, next. Yulaida. Yulaida. 8. 12. Fatia naik. Ya. Tinggal. Tersisa 3 soal lagi. Jangan kuatin. Lupa kan yang betul ini. Macam Ya. Oke deh. Salah Dua soal jawaban. lagi. Nah, itu. Oke. Ikan. Nanti kali. Masih Fatia. Ini yang terakhir. Kesempatan sekali lagi. Jadi Pak ya. Nanti. Nanti. Ada jadi lagi. Fatia. Nomor 3. Nomor 3. Kedua Julia. Winner
itu adalah bentuk daripada pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan demikian secara personal barangkali secara individu kita dapat mengukur diri kita sendiri apa yang telah saya lakukan selama ini. Apakah sudah tepat ataupun belum tepat? Mari kita coba. Ya. Selanjutnya keyakinan gelas. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar tentang peraturan gelas. Dan sekarang kita sudah mengenal keyakinan gelas. Kenapa demikian? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan gelas? Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah dampak yang kita harapkan itu adalah sebuah keyakinan. Nah, kita memakai helm, keyakinan kita supaya kita lebih aman. Kita memakai masker supaya kita terlindungi. Sehingga keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama dengan anak-anak, bersama dengan siswa. Bukan kita sendiri yang buat, tapi anak tidak memahaminya dan anak tidak ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas tadi. Sebagai contoh, ini adalah peraturannya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, juga demikian. Dilarang melakukan kekerasan. Artinya setiap keyakinan yang kita buat sebagai aturan harus memiliki nilai kebajikan yang kita harapkan. Nilai kebajikan itulah yang saya sebut tadi, bagaimana kita dampak kita memakai helm, tujuan kita memakai helm itu apa? Ya. Nah, kemudian perilaku anak ini didasari atas kebutuhan dasar. Kebutuhan anak ini sama dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Di mana yang pertama kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Semua kita punya 5 hal ini. Nah, anak melakukan pelanggaran, anak melakukan kesalahan, ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Barangkali dia di rumah broken home ataupun ekonomi kesulitan. Artinya apa? Ada kebutuhan bertahan hidupnya yang belum terpenuhi sehingga dia munculkan dalam aksi dia di sekolah. Oke. Sebagai contoh yang pertama adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Tidak ada uang jajan. Kenapa anak itu jarang sekolah? Ternyata tidak ada uang jajan. Tidak bisa pergi ke sekolah. Ini dampaknya. Sehingga terutama kita wali kelas harus mengkaji latar belakang anak itu bagaimana. Kemudian kasih sayang. Saya rasa sudah paham semua kita. Saya ingat saja ya. Penguasaan, adanya kebebasan. Ya, saya lihat saja ya. Oke. Kemudian posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan dalam memahami karakter anak. Di sini, yang pertama adalah kita memposisikan sebagai penghukum. Penghukum artinya memberi hukuman kepada anak. Kemudian kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya. Sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya memukul, tetapi kata-kata, ujaran kebencian. Nah, ini sering juga. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya bagaimana? Pembuat rasa bersalah, kamu Rahmi, kenapa kamu tidak sekolah? Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Minta kerja di rumah untuk uang jajan kamu, uang sekolah kamu. Ini bentuk daripada pembuat rasa bersalah. Artinya muncul di benak siswa itu dia sudah sangat bersalah. Yang ringan-ringan saja. Kemudian sebagai teman. Sebagai teman kita memposisikan sebagai teman. Kita dan memposisikan anak diri kita sebagai teman. Ayo bersama ibu terlalu dekat dengan itu bentuk dari teman.
Kemudian sebagai pemantau, berarti mengawasi ini si Halimah jam sekian di tempat ini dia melakukan kesalahan apa. Ini disebut dengan sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Itu sebagai manajer. Sebagai wali kelas terutama, kita harus mampu memposisikan kita sebagai diri kita sebagai manajer. Terutama wali kelas. Kenapa? Setiap hari kita akan mengurus persoalan siswa. Ini contohnya. Ya, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa kamu melakukan ini. Contoh. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur kesalahan orang. Kamu sudah 5 kali datang terlambat. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya kira ini nanti ada sama kita semua, bisa kita pelajari kembali lebih detail ya. Mau latihan lagi? Masuk lagi ke kabut.id. Masuk lagi. Yang ini. Pasti sudah masih kelas kok ini dia. Ini lagi. Yang cepat lagi. Ayo masuk lagi ke kabut.id. Masuk lagi ya. Track kedua. Ini latihan terus supaya kita lebih menyenangkan. Nanti ingat. Nanti kenapa lagi ini? Nanti. Hadiahnya. Hadiahnya khusus. Oh, hadiah khusus. Ayo masuk lagi. Ada dapat kunci coba. Ya. Iya, pasti lupa nanti yang dapat. Iya, pasti. Pasti. Iya, iya, iya. Iya, beda aja ya. Dari sini. Oke, Bapak Ibu, masuk lagi ke kabut.id. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa lakukan. Pak Madi tadi ada di video kan waktu Kak menang. Itu sejarah penting bang. Saya zoom lagi, saya zoom. Iya, yang terjadi penting. Belum menyerang, upaya menang. Oke, silakan masuk lagi ke kabut.id. Sudah laptop boleh dengan Campaign. bentar lagi loading. Masih ada yang ada gue. Oke. Kamu boleh. Ayo, karena tinggal tak. Ya. Itu apa tadi alasan? Ada imbalan. Mengharap imbalan. Masuk ke poin tadi. Langsung terbukti. Oke, game-nya 5820913. Dekat yang ni nama. Game. Waiting for Ni goyak. Ini internetnya. Oh, oke, langsung masuk. Jojo, ayo. jujur. Oke. Iya, kita kan ini game, gak usah nama-nama resmi kan? Iya, dari Momi kan? Siapa? Momi. Iya, ini Momi namanya sekarang. Kebangetan. Siapa lagi? Ada lagi? Yang beda dulu. Ayo di menu, nggak apa-apa. Kalau sudah kita lanjut. Oke, lanjut. Masih ada? Tidak ada ya? Oke, kita mulai. Hah? Oh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tunggu, ini Hana. Apa ya? Untuk orang masalah. Empat orang yang benar. Itu benar tuh. Mudah-mudahan. Ayo. Julia.
Itu dia terjebak tadi. Sudah 5 udah nggak dapat video lagi Pak ya? Ada di belakang kan ya? Kamu tidak pernah Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kenapa tiba-tiba nggak mau? Internet hilang tiba-tiba itu. Internet. Ini apa nih, exit atau reconnect? Reconnect. Udah katakan belum nongol. Berarti kan bilang juara lagi Pak. Jadi uji dia juara. Udah. Oh, kenapa tadi ya tadi? Ini besar. Masih ini ya. Boleh pindah kembali. Oke. Udah nih. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Oke, 3 orang yang menang. Lompati ya. Masa aku tidak lupa? Tidak lupa sampai lupa. Tadi kan kita sudah masuk. Lanjut. Nah, stiker bintang. Memantau 2 orang yang benar. Ya, lihat. Lanjut. Oke, next. Lo nggak mau jalan lagi? Kenapa? Iya tadi nih. Nggak bisa jawab. Jangan rapi. Jangan rapi. Dik. Aduh, bahaya. Nggak bisa lagi. Iya. Kalau bisa. Ya tadi nih. Makanya lo nggak jualan lagi. Lo kan dong. Dari dong. Jangan. Ih, hai, Aduh, Rami berganti pula suaranya ini. Dia nggak sedih. Oke. 5 orang. 2 lagi ya. Oke. Ini lo boleh kan dia kan di sebelah kan? Cuma atasan kan? Mana ada masalah lagi lagi. Yang terakhir. Yang terakhir. Belum ada jawaban? 1 orang, 2 orang, 4, 5, 6, 7. Oke. Itu akan dimulai malam itu banyak. Oke.
Kita lihat videonya. Silakan yang bertemu. Menteri lagi nomor 3. Nomor 1 digantikan oleh Oke. Selalu ibu, selalu ibu mengatakan ini. Nanti ada lagi. Sudah. Gak ada yang salah, padahal tadi gak ada yang salah juga di sana. Waktu. Gara-gara warna tadi juga. Oke, Bapak Ibu. Tadi juga sudah latihan tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, jadi selanjutnya di sini kita sebenarnya harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Artinya kita mengarahkan siswa untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Agar apa? Dengan kerendahan hatinya, dengan kesadaran diri, dia akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan melakukan konsekuensi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu harapan, ya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah segitiga diskusi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh segitiga diskusi. Dalam menangani persoalan siswa, kita menggunakan segitiga diskusi. Di mana yang pertama yang kita lakukan adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya apa? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Contoh kalimat. Pak, apa pengertian restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menyelesaikan persoalan siswa oleh mereka sendiri. Oleh mereka sendiri. Siswa sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan dia supaya dia menemukan cara penyelesaian masalahnya. Jadi cara dia proses kembali untuk memperbaiki permasalahannya sehingga dia mampu kembali lagi ke dalam kelompoknya dengan motivasi yang sudah kuat. Tapi bukan kita dulu ya. Iya, bukan dari kita. Kamu harus ini, tidak dari dia. Tetapi bagaimana kita hanya mengarahkan apa kesalahan kamu yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Terus bagaimana? Kamu sudah misalnya merusak jendela kelas. Dia akan memberikan jawabannya sendiri. Dia akan bertanggung jawab. Saya akan menggantinya. Dia supaya kita mengharapkan supaya dia memberikan jawaban itu. Jadi dia muncul, solusi itu muncul dari dalam diri dia. Sehingga di sini akan muncul motivasi intrinsik namanya, motivasi yang muncul dari diri sendiri. Kalau motivasi itu muncul dari dia, ke depan dia nggak akan memulai lagi. Tapi kalau dari kita, hari ini selesai masalah ini, besok dia bikin masalah yang baru. Karena terpaksakan. Karena keterpaksaan. Sementara kita kan sering, kesalahan kamu ini hukumannya, kan begitu. Nah sekarang bukan demikian. Kalau restitusi penyelesaian masalah, kita mengarahkan dia untuk menemukan solusi. Ya, begitu ya tempatnya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini dia. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu yang kita sebut dengan restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dia dengan temannya, hubungan dia dengan gurunya. Kemudian, tawaran bukan paksaan. Artinya solusinya kita boleh tawarkan, bukan menentukan kamu harus begini. Ya. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, motivasi dia. Terus, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau dia suka mukul temannya, kebutuhan apa yang dia butuhkan? Barangkali penguasaan. Kasih dia jadi ketua kelas, kasih dia pemimpin upacara, seperti itu.
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, memperbaiki karakter dia. Kemudian fokus pada solusi, dan terakhir restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompok. Jangan diasingkan. Jadi dari sendiri dia nanti, tapi dia perbaiki dulu, kita akan tetap membaurkan dia dengan murid. Itulah yang disebut dengan restitusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan yang ingin diajukan. Gak ada. Bu Fatia? Apa? Berarti proses yang dilakukan untuk restitusi itu terlibat guru juga di dalamnya. Iya. Ya. Restitusi ini dilakukan oleh guru. Dilakukan oleh guru untuk anak. Apakah hanya semacam seperti percakapan atau memang ada sebuah tindakan? Pada dasarnya percakapan dulu. Percakapan, Ya. seperti coaching. Ya, seperti coaching. Bapak sudah banyak pengalaman tentang coaching kan? Iya. Menggali kesalahan mereka Ya. supaya mereka lebih menyadari sendiri. Benar sekali. Nah, hanya saja intinya adalah mereka menemukan solusi atas dasar diri mereka. Menumbuhkan kesadarannya dulu. Benar, sangat benar. Baik, masih ada apa? Ini buat siapa tidak? Yang saya temu. Oh, pertanyaan. Yang pertanyaan dari nol, maupun nol, pemberian tindakan terhadap kesalahan. Ya. Jadi kalau kita mendengar meresapi apa yang telah Bapak jelaskan tadi, kita menjadi bangkit dari tidur bahwasanya mengapa dari dahulu sampai sekarang, hari besok, kemarin hari ini lagi, setiap siswa bersalah, baik pun terlambat atau apa kata lain yang maksudnya siswa itu tidak menempatkan diri pada termasuk pada aturan. Jadi setiap itu siswa menerima adalah konstitusi, yaitu tindakan. Padahal kalau kita lihat menurut apa yang dijelaskan tadi, semua tindakan, semua yang diberikan itu merupakan pembelajaran bagi dia, sehingga dia menerima tindakan tersebut merupakan bagian daripada jurusan pelajaran musik. Akan tetapi, mengapa oleh pemberi tindakan tersebut, pemberi hukuman tersebut, kalau kita lihat selalu tidak sesuai, bahkan tidak dikasih. Contoh, siswa terlambat sedikit masuk, diberi tindakan bersih-bersih. Siswa kemarin tidak hadir, dia ada waktu sekian. Siswa bahkan sakit, tidak beritahuan, dia akan lain. Mengapa tidak diberikan tindakan sesuai dengan disiplin ilmu sehingga dia menjadi pelajaran bagi dia? Iya, terima kasih Pak Nur. Baik sekali pertanyaannya. Nah, jadi kembali kepada diri kita bahwa selama ini kita hanya membuat aturan sekolah oleh kita. Nah, kita duduk di sekolah ini buat aturan. Sementara siswa tidak ikut membuat aturan. Kalau dari sini peraturan sekolah, sekarang disebut dengan keyakinan sekolah, dibuat oleh guru bersama warga sekolah, termasuk dengan siswa. Artinya apa? Dia sudah memahami apa aturannya. Kemudian aturan yang kita buat juga harus berdampak positif terhadap anak itu sendiri. Nah, sementara sekarang kan tidak. Aturan ini aturan sekolah, kamu patuhi. Kemudian kita selama ini pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita berikan hukuman. Nah, sementara pada konsepnya di sini tidak boleh memberikan hukuman. Itulah yang disebut dengan restitusi. Tetapi bukan kita biarkan anak telah melakukan kesalahan tanpa tindakan.
tetap ada lingkungan, tetapi prosesnya saja. Makanya sebagai guru kita harus mampu menerapkan pola ini. Kalau misalnya saya sendiri sebagai calon guru melakukan sendiri, biasanya kita ada lebih kurang 80 orang, minimal kita 80% harus menerapkan konsep ini, baru saja jalan. Ini yang kita tidak punya. Jadi sekian menurut saya kira, kalau semua kita mampu menerapkan konsep budaya positif ini, baru itu bisa kita lakukan. Dan ini tidak bisa langsung, pelan-pelan. Nggak bisa langsung kita ubah. Pelan-pelan artinya paling tidak saya berharap kita di kelas saja dulu. Di setiap kelas kita ini kita jalankan menjadi keyakinan kelas dan jangan memberikan hukuman, tetapi restitusi. Artinya dia dengan kesadaran sendiri melakukan tanggung jawab dia. Ya. Berarti yang pertanyaan tadi adalah menolak. Bukan ibu pekerja atau ibu beda, jadi menolak memberi tindakan hukuman bersuara. Iya. Itu benar ya? Iya. Itu benar. Ada yang beda tidak benar seperti ini. Tidak memberikan tindakan hukuman bersuara, tapi memberikan tindakan merupakan pelajaran. Benar. Karena kesalahan tadi itu pelajaran. Nah, cuman untuk penerapan ini tidak gampang. Tidak gampang. Kita dari kita SD sudah diberikan hukuman, kita tidak sudah berkenan pikiran kita. Saya datang terlambat, saya tidak mengerjakan tugas. Yaudah mudah hakim, kan? Nah, kita juga akan bukan begitu tersesuainya. Tetapi pada dasarnya harus cocok nih. Tidak cocok lagi itu di dalam saat ini. Ini yang harus dituntut dari Kementerian Pendidikan supaya kita mulai berbenah dan melakukan perubahan. Perubahan tidak. Mungkin cukup ya. Dia bilang hadir. Mungkin sudah satu. Ya, jawabnya. Kurang sedikit. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kita pelajari sama-sama ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan pesan harapan kami agar ini bersama kami guru penggerak bersama dengan Bapak Ibu rekan-rekan guru yang lain agar bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita masing-masing, di kelas kita. Ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.